Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rifki Zikrira yang berdasarkan Fakultas Kedokteran di Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya, yaitu perbandingan gambaran penyembuhan luka sayat pada tikus Wista, Ratus novericus menggunakan bubuk kopi dengan bubuk kafein. Kemudian untuk latar belakang sendiri, kopi itu berkontribusi besar pada asupan harian antioksidan makanan. Kopi juga dapat menjadi topical wound dressing untuk luka akut maupun kronis dan memberikan hasil yang berbeda dari dressing yang lain. Ini dinamakan sebagai paradigma baru dan manajemen. Kafein juga merupakan senyawa umum yang ditemukan dalam kopi dan memiliki kemampuan sebagai antioksidan. Antioksidan itu senyawa yang menetralkan ROS untuk mencegah efek kerusakan mereka. Antioksidan juga dapat memberikan perlawanan terhadap stres oksidatif, kemudian menghambat lipid peroxidation yang menghasilkan efek pencegahan penyakit dan mempercepat penyembuhan luka. Dikarenakan kajian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan bubuk kopi robusta dan juga kafein. Untuk kerangka pemikiran sendiri, nanti itu akan subjek yang diteliti diberikan luka insisi akut, kemudian terjadinya fase koagulasi dan fase inflamasi, yang nantinya itu terjadinya respons vaskular, aktivitas seluler, pengeluaran sitokin, dan mediator lainnya. Kemudian dilakukan pemberian terapi untuk bubuk kopi itu yang diteliti itu merupakan sifat antioksidan dan antiinflamasinya. Kemudian untuk bubuk kafein itu sifat antioksidannya, yang nantinya itu akan menekan spesies reaktif oksigen yang menghambat COX2 nuklear faktor KB yang menghambat sintesis dan pelepasan mediator proinflamasi, yang nantinya itu fase proliferasi dan hemoglobin lebih cepat terjadi, yang nantinya itu akan diperiksa dari makroskopisnya, yaitu kemerahan luka, dan lukanya itu. Nah, kemudian untuk glukagon ada juga sifat adenosin antagonis dan stimulus agonis beta 2 yang nantinya itu akan mengakibatkan vasodilatasi berlebihan yang mengakibatkan luka kronis ataupun kematian yang mempengaruhi dari hasil pemeriksaan makroskopisnya. Kemudian ada juga variabel yang tidak diteliti seperti kasar lengket, stres dan genetik yang nantinya itu akan mengakibatkan kerentanan penyakit, penurunan imunitas, dan robeknya jaringan epita yang mengakibatkan luka tidak sembuh. Sedangkan ada yang penyebab cuaca, variabel cuaca, yaitu mengakibatkan turunnya area epitelisasi dan degradasi kolagen yang nantinya itu akan mempengaruhi dari infeksi makroskopisnya yang luka tidak sembuhnya itu tuh. Nah, kemudian untuk metode penelitiannya sendiri, subjek penelitiannya itu merupakan tikus 100 lepidopus yang memenuhi kriteria inklusi maupun eksklusi. Kriteria inklusinya itu tikus sehat, berat 200 sampai 250 gram, kelamin jantan dan umur 2 sampai 3 bulan. Untuk eksklusinya sendiri yang penurunan berat badan lebih dari 10% dan tikus yang mati dibagi menjadi dua kelompok perlakuan, kafein dan robusta, dan dua kelompok kontrol negatif dan positif. Sampel penelitiannya itu menggunakan rumus federal didapatkan setiap kelompok itu tuh menggunakan 6 tikus. Jadi totalnya itu 4 kelompok dikali 6, jadi 24 tikus yang digunakan. Penelitian ini itu merupakan jenis eksperimental laboratorium in vivo. Prosedurnya itu pembuatan lukanya itu persiapkan tikus yang akan diuji dalam kandang, cukur bulu bagian punggung, kemudian diinjeksi ketamine hidrochloride 3 mili secara IM, kemudian setelah dibius dibuat luka dengan ukuran 3 kali 3 dan kedalaman 2 mm, kemudian taburkan bubuk kopi dan kafein ke grup tikusnya masing-masing. Tikus kontrol positif diberikan bubuknya misin basitrasin, kontrol negatif tidak diberikan bubuk, tapi ditutup dengan kasa. Kemudian ke penilaian makroskopiknya sendiri itu dilakukan saat minggu ke-1 ataupun pada 7 hari. Untuk pemberian obat-obatannya itu dilakukan setiap 2 hari. Nah, yang dinilai itu mencakup aspek derajat kekeringan, permukaan luka, derajat hiperemis tepi luka, dan ukuran luas luka. Untuk hasil dari penelitiannya sendiri ini, untuk distribusi frekuensi derajat kering permukaannya sendiri, kopi robusta itu menunjukkan hasil yang paling buruk dari setiap kelompoknya sendiri. Sedangkan untuk UKPN kontrol positif dan kontrol negatifnya itu memiliki hasil yang sama dan tidak ada perbedaan. Jadi permukaan basah berkurang 3 dan keringnya 3. Kemudian untuk distribusi frekuensi kendaraan tepi luka, untuk kelompok kopi robusta dan KPN menunjukkan hasil yang paling bagus, memiliki tepi merah negatif 2 tikus atau 33,3%. Sedangkan untuk kontrol positif dan itu tidak memiliki tepi merahnya masih positif semua tikus, sedangkan untuk kontrol negatif memiliki satu tikus yang memiliki tepi merah negatif. Nah, kemudian untuk rata-rata gambaran penyembuhan lukanya itu, ukuran lukanya itu sendiri, untuk kontrol negatif dan kontrol positif menunjukkan hasil rata-rata yang paling baik. Jadi dari rata-rata 9 cm, lukanya itu menjadi 6,83 dan 6,79 cm. Sedangkan untuk kopi robusta dan bubuk kafein menunjukkan hasil yang paling buruk, dan yang paling buruk itu merupakan hasil dari kopi robusta. Kecilan lukanya itu hanya sekitar 8,88 cm. Nah, untuk dihitung sebelum dihitung dari dianalisis apakah perbedaannya itu bermakna atau tidak, dihitung terlebih dahulu uji normalitas dan homogenitasnya terlebih dahulu. Untuk dari derajat kering permukaan tidak homogen, sedangkan kemudian tepi luka juga tidak homogen. Jadi untuk dianalisis datanya itu menggunakan Kuskal-Wallis, sedangkan luas lukanya itu homogen, itu tuh digunakan one way ANOVA. Nah, setelah itu dilakukan uji perbandingan setiap kelompok untuk derajat kering permukaan
Dan kemerahan tepi luka itu menghasilkan hasil yang di bawah 0,0,5, berarti tidak ada perbedaan yang bermakna, sedangkan untuk luas lukanya sendiri menggunakan one way ANOVA menghasilkan 0,139, itu tuh masih di bawah 0,05, kan tidak ada perbedaan yang bermakna. Nah, hasil penelitian ini itu berbeda dengan penelitian yang dilakukan Yohanes dan kawan-kawan 2017 yang menunjukkan bahwa luka yang diberikan kopi lebih baik penyembuhannya dibandingkan dengan zat lain yang dibandingkannya. Untuk perbandingan hasil, penelitian ini itu kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu itu perban yang digunakan selalu menempel pada luka. Ini tuh dapat menimbulkan kerusakan jaringan, pendarahan kembali, dan mengakibatkan rasa sakit yang tidak diperlukan kepada tikus. Stres dapat menghambat sel mediated immunity, menyebabkan penurunan kecepatan penyembuhan luka. Kemudian suhu yang panas dapat menghambat penyembuhan pada kulit tikus, jadi mengurangi epitelisasi dan degradasi kolagen. Kafein itu menghambat proliferasi dari sel endotel dan mengakibatkan penghambatan angiogenesis. Dosis yang diberikan juga kan sekitar 100 mg kepada tikusnya itu, dan dilakukan berulang setiap 2 hari sekali, yang dapat mengakibatkan jumlah kafein itu melampaui batas dari dose 50 dan penyakit. Tikus untuk eksperimen umumnya sudah dimodifikasi secara genetik sehingga memiliki kerentanan penyakit tertentu. Untuk kesimpulannya sendiri, hasil keempat kelompok pada kekeringan luka, jumlah leukosit, dan luas luka menunjukkan bahwa kecepatan penyembuhan tiap kelompok itu tidak terdapat perbedaan yang bermakna dan signifikan antara selisih rata-rata untuk setiap kelompok. Dengan demikian, untuk menyembuhkan luka akut dapat menggunakan kopi, neomycin basitrasin, dan pembuluh kasa. Sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.